Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Stefani Rotuela Seselalahi dengan NIM 2190307. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi kebutuhan tugas kewirausahaan saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara membuat konsep bisnis dan analisa kelayakan usaha. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep bisnis. Konsep bisnis adalah gagasan yang sangat konkret dalam mewujudkan suatu usaha dengan menunjuk pada nilai usaha, tujuan usaha, dan target pasar. Dan fungsinya sebagai pedoman menyusun rencana kerja dan mencapai target pasar usaha. Dalam membuat konsep bisnis ada 5 langkah yang harus Anda terapkan. Yang pertama, identifikasi produk. Identifikasi produk ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi produk dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk penjualan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kualifikasi pengembangan produk. Yang kedua, identifikasi target pasar. Dalam mengidentifikasi target pasar ada 3 poin yang harus. Dalam membuat konsep bisnis, ada 5 langkah yang harus Anda sekalian terapkan. Yang pertama, identifikasi produk. Dalam mengidentifikasi produk, ada 3 poin yang harus Anda terapkan dan harus Anda tahu. Yang pertama, mengidentifikasi produk dan bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi produk paket dalam bentuk paket. Dalam membuat konsep bisnis, ada 5 langkah yang harus Anda terapkan. Yang pertama, identifikasi produk. Identifikasi produk ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi produk dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk penjualan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kualifikasi pengembangan produk. Yang kedua, identifikasi target pasar. Dalam mengidentifikasi target pasar ada 2 poin yang harus Yang kedua ada identifikasi target pasar. Dalam mengidentifikasi target pasar ada 2 poin yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi pengguna dan perantara klien, dan yang kedua, mengidentifikasi target lokal pemasaran produk tersebut. Yang ketiga, identifikasi alasan pengembangan produk. Dalam mengidentifikasi alasan pengembangan produk ada 3 poin yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi kesenjangan produk tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi peluang pasar yang harus Anda perhatikan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi nama bisnis yang Anda kerjakan. Langkah keempat dalam membuat konsep bisnis yaitu mengidentifikasi fitur jadwal. Mengidentifikasi fitur jadwal ada 4 poin yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan produk tersebut dan penggunaannya. Yang kedua, mengidentifikasi fitur utama produk. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan produk. Yang keempat, mengidentifikasi artikulasi jaminan produk. Langkah terakhir atau langkah kelima dalam membuat konsep bisnis yaitu identifikasi tim manajemen. Mengidentifikasi tim manajemen ada 2 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi kualifikasi tim, dan yang kedua, mengidentifikasi personal branding tim. Judul yang kedua adalah analisa kelayakan usaha. Dalam membuat analisa kelayakan usaha ada 5 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, analisa kelayakan produk atau servis. Ada 2 poin yang harus Anda perhatikan dan terapkan, yaitu mengidentifikasi tingkat yang diinginkan dalam produk tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi permintaan dalam pasar. Langkah kedua yaitu analisa kelayakan target pasar atau industri. Analisa kelayakan target pasar atau industri ada 2 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi daya tarik pasar tersebut atau produk tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi daya tarik pasar. Langkah ketiga yaitu analisa kelayakan organisasi. Dalam analisa kelayakan organisasi ada 2 poin yang harus diperhatikan, yaitu mengidentifikasi kelayakan profesi manajemen, dan yang kedua, mengidentifikasi kelayakan sumber daya manusianya. Langkah keempat yaitu analisa kelayakan finansial. Dalam analisa kelayakan finansial ada 3 poin yang harus diperhatikan dan terapkan, yaitu pertama, mengidentifikasi kinerja uang bisnis, dan yang kedua, mengidentifikasi daya tarik finansial keseluruhan,
Dan yang ketiga, mengidentifikasi total modal yang perlu dikeluarkan. Langkah terakhir atau langkah kelima dalam analisa kelayakan usaha yaitu mengambil kesimpulan dan dalam analisa. Mengambil kesimpulan dalam analisa ada 2 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi potensi dari keseluruhan bisnis. Dan yang kedua, mengidentifikasi saran untuk meningkatkan potensi bisnis tersebut. Kesimpulan yang saya ambil dari judul pertama yaitu 1. Membuat konsep bisnis. 2. Mengidentifikasi produk. Yang ketiga, mengidentifikasi target pasar. Yang keempat, mengidentifikasi alasan pengembangan produk. Dan yang kelima, mengidentifikasi fitur spesial. Kesimpulan dari judul kedua yang saya ambil yang pertama adalah analisa kelayakan produk. Yang kedua, analisa kelayakan target pasar atau industri. Yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. Yang keempat, analisa kelayakan finansial. Dan yang kelima atau terakhir yaitu mengambil keputusan dan saran yang dalam produk tersebut. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.